depan. Terus apa sih kelebihan dan kekurangan teman-teman. Itu ya, kenapa Anda ingin bekerja di perusahaan ini, itu sudah saya bahas sebetulnya. Cuman ini saya hanya sedikit kasih gambaran kepada teman-teman bahwa tidak ada tips sebetulnya selagi kita yakin, selagi kita mampu, dan selagi kita mau berusaha. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi bersama saya tentunya di channel Supriyatna. Dan apa kabar semuanya sahabat YouTube dimanapun kalian berada. Oke teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang udah subscribe channel saya, yang udah like video saya, yang udah tonton video saya, serta komen di video saya. Dan jangan lupa di share, terima kasih ya yang udah bantu like, yang udah bantu komen, yang udah bantu subscribe, serta bantu share ke sosial media kalian. Oke teman-teman, di video kali ini dan pada kesempatan video kali ini, setelah kita kemarin membahas tentang pembahasan OJT di toko Alfamart, kali ini saya akan kasih gambaran untuk teman-teman pada saat nanti teman-teman akan melakukan sistem seleksi atau interview. Nah, gini teman-teman, jadi banyak sekali yang mengeluh ke saya dan banyak sekali yang DM di Instagram saya soal tentang bagaimana caranya tips lulus seleksi di interview. Nah, sebetulnya sudah saya bikin di video sebelumnya teman-teman, cara menjawab tes psikotes dan cara menjawab tes interview di Alfamart. Nah, kali ini akan saya kasih gambaran lagi untuk teman-teman bagaimana sih caranya kita menjawab dan ngasih tentang pribadi kita pada saat kita interview di toko Alfamart atau di perusahaan Alfamart. Jadi kayak gini teman-teman gambarannya ya. Banyak sekali yang mengeluh ke saya tentang proses gagalnya di sesi interview. Nah, sebetulnya teman-teman, sesi interview kali ini hanya sebatas seberapa pengen besar dan seberapa pengen tahu HRD itu tentang kepribadian kita. Dari mulai pengalaman karir kita selama kita bekerja di perusahaan sebelumnya, atau teman-teman yang belum bekerja atau yang sudah bekerja, itu tetap akan dianalisa oleh HRD. Misalkan sering muncul pada kalimat seperti ini, kamu pernah bekerja di perusahaan apa? Pengalaman kamu itu di bidang apa? Contoh, pengalaman saya dulu di bidang jasa, yaitu di jasa JNT misalkan, kurir JNT. Nah, tapi teman-teman kan melihat situasi dan kondisi keadaan, sehingga teman-teman mengikuti proses tes seleksi di Alfamart dan melamar menjadi sebagai calon karyawan Alfamart. Dan teman-teman bisa lolos di tes psikotes, di tes seleksi, dan sampai ke tahap seleksi interview. Nah, pertanyaan saya, kenapa teman-teman pengen bekerja di perusahaan ini? Atau kenapa teman-teman pengen bekerja di perusahaan Alfamart? Itu yang pertama teman-teman. Nah, kalau kita simpulkan dari jasa, bidang jasa pengiriman, kurir, pindah ke Alfamart ke retail, ya sebetulnya nggak nyambung, sama aja, sistem kerjanya aja yang berbeda. Retail sebetulnya jasa pengiriman pun retail, cuman lebih ke jasa pengiriman paket lah gitu intinya. Nah, untuk masalah pertanyaan di sini, itu kembali lagi kepada keyakinan teman-teman pada saat tadi teman-teman akan menjawab soal dari pertanyaan dari HRD. Dari mulai kalimat perkenalkan diri Anda. Nah, improvisasi teman-teman, bismillah, yakin. Sebelum tes interview teman-teman sudah berdoa sama Allah, sudah minta sama Allah, bermunajat sama Allah agar diberi kelancaran, agar diberi kemudahan pada saat teman-teman akan mengikuti tes interview nantinya. Sholat tahajud, sholat hajat malamnya. Ya Allah, berikanlah saya kemudahan, berikanlah saya kelancaran, sehingga saya bisa melewati tes interview ini dengan baik. Agar apa yang saya katakan, apa yang saya bicarakan ke HRD bisa dapat disimpulkan dan bisa meloloskan saya di saat sesi interview ini. Bismillahirrahmanirrahim teman-teman. Yakin sama Allah, minta restu kedua orang tua, yakin berangkat. Sudah di sesi interview, masuk misalkan ke ruangan, atau sekarang sesinya tes interview, yaitu tesnya online. Sebelum tes online teman-teman ambil napas dulu sebelum interview. Tenang, relax, jangan gugup, adem. Pada saat HRD menanyakan, perkenalkan diri Anda, silahkan teman-teman kenalkan diri teman-teman.
Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nana Supriyatna, umur saya 21 tahun. Pengalaman kerja saya di bidang jasa, atau pengalaman saya belum pernah bekerja, saya baru lulus sekolah. Tempat dan tanggal lahir Tangerang, kelahiran 1998. Udah kayak gitu. Itu contoh ya teman-teman. Perkenalkan diri, gimana sih caranya teman-teman memperkenalkan diri, dari mulai hobi, kesenangan, ya, terus kemampuan, kelebihan, itu ada nanti di sesi pertanyaan yang lain. Nah, yang pertama itu perkenalkan diri teman-teman. Pada saat nanti HRD menanyakan perkenalkan diri teman-teman, udah ucapkan aja apa yang ada di diri teman-teman. Kenali diri teman-teman ke HRD. Oh iya, nama saya Anu, usia saya berapa, pengalaman saya di bidang apa. Kenali, agar HRD bisa memanipulasi bahwa teman-teman itu berbicara dengan sejujurnya. Yang kedua, apa kesibukan selama Anda belum bekerja? Banyak yang bertanya ke saya, kesibukan apa ya Bang yang bisa saya jawab ketika HRD menanyakan pertanyaan seperti itu. Contoh, teman-teman sekarang belum bekerja, ambil dari sisi positifnya. Baik Pak, selama ini sebelum saya bekerja, saya punya abang yang punya usaha jualan. Di situ saya setiap hari membantu abang saya berjualan. Itu yang disebut kesibukan selama Anda belum bekerja. Jangan bilang teman-teman, kesibukan saya sebelum bekerja main Pak, kesibukan saya sebelum bekerja main game Pak. Salah teman-teman. Jadi setidaknya teman-teman itu punya kesibukan sehingga HRD bisa menilai kesibukan membantu orang tua yang berjualan atau saudara yang berjualan, bisa. Atau teman-teman bisa kesibukan saya selama belum bekerja jualan online Pak. Terus kesibukan saya sebelum bekerja saya narik Pak, narik ojol, Grab atau Gojek. Bisa itu teman-teman, karena yang ditanyakan HRD kesibukan, bukan teman-teman jawab makan, tidur, main game dan lain sebagainya. Itu akan sedikit menurut saya kurang gitu pertanyaan itu. Itu banyak sekali yang teman-teman pertanyakan ke saya mengenai kesibukan. Nah, yang ketiga, mengapa Anda ingin bekerja di perusahaan ini? Kita kupas lagi. Mengapa Anda ingin bekerja di perusahaan ini? Nah, tanya lagi sama diri teman-teman. Kenapa kamu pengen bekerja di perusahaan ini? Kenapa kamu pengen bekerja di perusahaan Alfamart? Kedua, itu pertanyaannya ya. Ketiga itu teman-teman ya. Mengapa Anda pengen bekerja di perusahaan ini? Yang pertama kita jawab, saya pengen bergabung di perusahaan Alfamart Pak. Pengen mengembangkan skill saya, pengen mengembangkan kemampuan saya sehingga saya layak bekerja di perusahaan Alfamart. Karena basic saya ada di retail Pak. Saya bisa berbicara, berinteraksi dengan seseorang. Saya orang yang aktif berorganisasi dan juga aktif dalam pembahasan, bertanya kepada orang. Dan saya ingin mencoba suatu proses kehidupan saya yang mana saya pengen coba melamar di perusahaan ini. Karena yang saya lihat Alfamart sekarang sedang berkembang, sedang maju, dan mungkin cocok untuk saya coba Pak. Gitu. Karena saya baru lulusan sekolah, atau teman-teman pernah bekerja di perusahaan sebelumnya, silahkan. Privasi teman-teman mau teman-teman ungkapkan ya nggak apa-apa. Kembali lagi sama teman-teman. Seperti itu. Mengapa Anda ingin bekerja di perusahaan ini? Gitu. Karena saya layak Pak bekerja di sini. Kriteria saya masuk, umur saya masuk, tinggi saya masuk, kemampuan saya ada. Itu teman-teman yang harusnya teman-teman bicarakan kepada HRD. Sebetulnya pertanyaan dari HRD ini antara menjebak dan pengen ngebongkar sebetulnya isi dari kepribadian teman-teman. Gimana caranya teman-teman menjawabnya aja. Bagaimana cara memanipulasi pertanyaan yang dari HRD tersebut. Kayak gitu. Nah, yang keempat, apa rencana Anda 5 tahun ke depan? Nah, itu juga banyak sekali yang bertanya ke saya, apa sih Bang rencana 5 tahun ke depan itu? Saya balik lagi nanya ke teman-teman, kamu punya rencana nggak 5 tahun ke depan? Itu teman-teman, misalkan saya pengen sukses, bagus. Saya ingin berkembang, bagus. Saya ingin bekerja di perusahaan di Alfamart Pak, bagus. Itu sebetulnya sama teman-teman, cuman penyampaiannya yang memang benar-benar harus teman-teman perbaiki. Apa rencana 5 tahun ke depan Anda? 5 tahun ke depan ini Pak, saya ngelamar di Alfamart. Misalkan kalau saya keterima, saya ingin mengabdi di perusahaan Alfamart selama 5 tahun ke depan dan ingin memberikan yang terbaik untuk perusahaan, dari mulai skill, dari mulai kemampuan, sehingga saya bisa ngasih
kemampuan saya untuk perusahaan dan bisa membantu perusahaan untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih sukses dan lain sebagainya. Itu yang harus teman-teman punya rencana 5 tahun ke depan itu. Terutama yang pasti teman-teman mengabdi ke perusahaan. Karena apa? Ya inilah teman-teman yang akan kerja di perusahaan ini. Tentunya teman-teman harus punya rencana dulu lah. Tapi jangan rencana saya pengen sukses, betul saya juga sama pengen sukses. Rencana teman-teman pengen buka toko, iya saya juga sama pengen buka toko, tapi jangan dulu. Usahakan teman-teman ngebangga-banggakan dulu lah perusahaan agar teman-teman bisa diterima di perusahaan ini atau di perusahaan Alfamart. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Terakhir, yang kelima, kalimat ini sering muncul juga dan udah saya bahas juga di 5 pertanyaan pada saat interview. Apa kelemahan dan kelebihan Anda? Kelemahan teman-teman misalkan kurang dalam berinteraksi. Kelemahan saya kurang dalam perhitungan. Kelemahan saya kurang Pak, nggak bisa komputer. Kalau kamu pengen bisa, belajar dari sekarang. Gitu teman-teman. Kelebihan saya mempunyai pikiran yang bisa membantu perusahaan lebih bagus saja Pak, bagus. Kelebihan saya bisa bersosialisasi dengan orang, berinteraksi dengan orang, bagus. Saya bisa bicara Pak. Saya juga bisa berhitung. Kelemahan saya itu aja Pak. Dan saya orangnya pekerja keras. Kelebihan saya seperti itu Pak. Niat saya pengen kerja serius. Gitu. Jadi jangan ada bahan pertimbangan dari teman-teman gitu. Itu yang kelima teman-teman ya. Nah, terus minta gaji berapa misalkan. Nah, untuk soal gaji jangan teman-teman nembak. Pak, saya pengen digaji 4.200.000. Pak, saya pengen digaji 4.500.000. Kerja aja belum, udah minta gaji. Kayak gitu teman-teman. Makanya kalau untuk soal gaji kita putuskan kepada perusahaan, karena juga perusahaan tentunya udah punya persiapan untuk menggaji kita, yaitu mengikuti sesuai dengan UMR, sesuai UMK atau sesuai UMP. Jadi teman-teman jangan minta gaji, udah teman-teman pasrahkan aja karena gaji sudah ada yang atur. Kayak gitu teman-teman. Yang pertama tadi saya bilang yakin, kedua teman-teman percaya diri, ketiga teman-teman yakin sama diri sendiri, berdoa, bermunajat, minta sama Allah, mudah-mudahan teman-teman dilancarkan pada saat teman-teman nanti interview. Sebetulnya tidak ada kesalahan ya yang tadi saya bilang, tapi mungkin dalam penyampaian aja kesalahannya teman-teman. Dari mulai teman-teman menjawab pertanyaan kesibukan selama belum bekerja, terus apa rencana teman-teman 5 tahun ke depan, terus apa sih kelebihan dan kekurangan teman-teman. Itu ya, kenapa Anda ingin bekerja di perusahaan ini, itu sudah saya bahas sebetulnya. Cuman ini saya hanya sedikit kasih gambaran kepada teman-teman bahwa tidak ada tips sebetulnya selagi kita yakin, selagi kita mampu, dan selagi kita mau berusaha. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Kesalahan pada saat interview. Jadi teman-teman harus yakin, teman-teman harus serius menjawab apa yang sudah HRD kasih pertanyaan kepada teman-teman. Jadi lebih mendetek kepada kepribadian kita. Itu yang kita jawab, yang kita bicarakan kepada HRD, mudah-mudahan dapat diterima. Itu, dan kembalikan lagi kepada rezekinya masing-masing. Kalau misalkan teman-teman udah ngasih pertanyaan yang bagus, udah ngasih jawaban yang bagus, tapi kalau bukan rezeki mau dibilang apa? Kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ketemu lagi di next video selanjutnya. Saya Nana Sofian undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like, komen serta share sebanyak-banyaknya.